Kita lanjutkan dialog kita pagi ini. Pak Indria, ini bagaimana dampaknya dari pernyataan Pak Wiranto terkait pencapresan? Iya, kalau pencapresan ini kan agenda politik yang mau tidak mau harus dilakukan pada tanggal 9 Juli itu. Ini sudah agenda negara gitu kan. Nah, bahwa di dalamnya ada masalah itu, ini bagian dari kampanye. Nah, kategori apa? Kampanye putih, kampanye negatif, kampanye hitam ini. Nah, yang muncul berbagai macam cara dilakukan untuk mengejar mungkin persepsi bahwa popularitas, elektabilitas ada kaitannya dengan upaya-upaya mendelegitimasi pihak lawan. Nah, ini sesuatu yang ya bukan hanya di sini, di tempat lain juga sama. Segala macam cara dipakai. Tapi kita harapkan agar upaya kampanye-kampanye yang kita sebut berwarna hitam itu diturunkanlah, diganti dengan kampanye yang lebih memberikan pendidikan politik pada rakyat, kesadaran pemilih gitu loh. Itu saja saya harap. Bang Pius, ini eksesnya bagi kubu Prabowo sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Berkorelasi langsung begitu, terganggu kah? Ya, kalau bilang terganggu tidak, karena ini adalah persoalan lama, kasus-kasus lama ya kan, yang sudah muncul sejak 98 dan muncul secara periodik ketika menghadapi Pilpres. Kita tahu betul bahwa siapapun yang mengusung isu ini tidak punya keinginan sungguh-sungguh untuk menuntaskan kasus ini, tapi hanya menggunakan kasus ini untuk kepentingan politik mereka sendiri. Ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada tahun 2008 ketika mereka membentuk pansus, ya kan? Tujuannya apa? Untuk menjegal Pak Wiranto, Pak Prabowo dan Pak SBY untuk mencalonkan diri kembali. Tapi justru kan kontraproduktif bagi upaya penyelesaian kasus ini sendiri. Kenapa? Komnas HAM tidak mendapatkan backup sama sekali ya, dari institusi-institusi yang harusnya membantu untuk menyelesaikan kasus ini. Ya. Ketika ini muncul kembali sekarang, kita kan cuma tertawa. Ya kan? Kalau mau mendelegitimasi, buktinya ya, Gerindra itu tahun 2009 dipilih oleh 4 juta lebih. Sekarang dipilih oleh 14 juta, ya kan? Sekarang dipilih oleh didukung oleh sekian banyak partai koalisi. Ya, tren popularitas Pak Prabowo itu naik terus-menerus secara konstan. Jadi menurut saya isu ini tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu kami, tapi mengganggu pihak lain. Kalau kita flashback ke 98 dan Anda saksi sejarahnya, apa mungkin yang bisa Anda ungkap terkait memang ada bukti-bukti atau Anda sendiri memang punya Saya sesuatu hanya mengatakan tidak adil mengkambing hitamkan penculikan kepada yang namanya Prabowo. Padahal saya tahu itu perintah dari Pangap, dari Pangti. Pak Indria, ini tanggapan Anda terhadap mungkin sekarang ini pengaruh dari kampanye hitam ini juga banyak, eksesnya semakin meluas begitu, Pak. Anda melihatnya? Iya, saya kira begini, apa yang sering dikatakan hiruk pikuk politik ini memang terasa betul menuju 9 Juli ini. Nah, semoga itu berhenti pada hiruk pikuk, tidak pada di antara tanda kutip perang saudara gitu kan. Karena bagaimanapun juga yang namanya ABRI di masa lalu itu sangat powerful. Dan siapapun juga di dalamnya ya harus ikut di dalam politik ABRI yang memang politik militer ya, yang memang mendukung penguasa. Gitu loh. Jadi bukan politik negara sebagaimana Pak Dirman titipkan pada generasi penerusnya. Siapa saja, kalau tidak ya tidak naik pangkat atau bahkan berhenti di tengah jalan atau mungkin dihilangkan juga. Maka muncullah politik Talang Sari, militer di Talang Sari, militer di Majalengka, militer di Priok dan lain-lain gitu loh. Ya, masa lalu. Ya sudah, kalau itu dibuka saya kira bagaimana, dari mana memulai gitu. Ya. Ini juga artinya kalau Pak Indra melihat bahwa isu HAM ini kan kerap digaungkan oleh lawan-lawan politik begitu. Akankah dalam tanda kutip laku lagi begitu untuk bisa menjadi bahan atau mungkin amunisi untuk menyerang lawan politik? Iya jelas itu digunakan masih akan sebagai cara untuk mendelegitimasi itu. Sebagaimana tadi saya katakan, dalam kampanye itu segala macam cara digunakan. Yang penting menang gitu loh. Tapi ketika sekarang bahwa kasus 98 adalah mungkin menjadi kasus lama yang ketika dalam tanda kutip diutak-utik memang tidak ada titik terang penyelesaian dan masyarakat juga menjadi imun. Akankah ini berdampak masyarakat juga menanggapi hal ini juga tidak jelas ada masyarakat kita sekarang beda dengan masyarakat kita pemilu even 2009 apalagi pemilu Orde Baru. Masyarakat kita sekarang sudah overexposed. Dengan media yang mainstream dan media sosial serta peran-peran tokoh yang oleh masyarakat sendiri tidak ditafsirkan sama dengan dulu.
Dulu itu tokoh, kiai, ulama dan pemimpin ormas itu sekarang dulu diikutin. Sekarang nanti dulu masyarakat sudah kritis. Iya, dan masyarakat sudah semakin Jadi yang saya terhadap harapkan secara pribadi, pemilu ini agenda demokrasi. Bang Pius, ini tanggapan dari Pak Prabowo terkait dari statement Pak Wiranto ini seperti apa? Saya pikir Pak Prabowo sudah tidak mau lagi menanggapi hal-hal semacam ini. Iya. Ya. Ini kan sebetulnya kan Pak Prabowo itu kan dilematis, ya kan. Dilema yang dihadapi Pak Prabowo sama dengan dilema yang dihadapi ketika dia menerima keputusan DKP. Dia tahu bahwa ini melibatkan banyak orang. Kenapa saya yang dikambing hitamkan? Kemudian perintahnya jelas kok. Semua petinggi tentara tahu. Ya oke lah, Pak Prabowo tahu dia kalah kalah dalam pertarungan politik tentara. Ya, zaman dulu kan pertarungan politik tentara seperti yang dibilang Pak Indra Hamil. Siapa yang mau berkuasa itu tinggal bikin isu yang lain. Pak Prabowo kalah intrik oleh Pak Wiranto. Dan untuk memastikan kekalahan itu dibentuklah DKP. Dia sudah terima. Ya. Tetapi yang nggak diterima, jangan dong saya dikambing hitamkan terus. Uang ini kejahatan bersama. Tanggapan Anda terkait isu HAM ini yang menjadi syarat dari kelolosan seorang capres begitu? Anda menanggapinya seperti apa? Yang jelas Pak Prabowo sudah sampai tahap berapa kali debat. Sudah resmi menjadi capres. Artinya dia sudah lolos tahapan itu. Semua orang harus menerima dong. Ya, purnawirawan harus terima dong. Ya, kenapa? Ya, karena sudah diterima. KPU kok yang berwenang. Baik, kita harus jeda dulu nih Bang Pius dan Pak Indra. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.